Pernah kebayang nggak seorang sultan yang punya kuasa, punya kemegahan, tiba-tiba dihadapkan pada satu pilihan, dan ini bukan pilihan biasa loh, tapi sebuah keputusan yang ikut ngebentuk takdir sebuah bangsa yang baru lahir. Nah, ini dia kisahnya. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi dalam banget. Maukah Anda menukar tahta cuma demi sebuah gagasan? Inilah inti dari cerita yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Nah, disinilah letak kehebatan sekaligus dilema dari Sultan Syarif Qasim II. Di satu sisi, dia adalah sultan terakhir, pewaris sah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Tapi di sisi lain, dia adalah pendukung awal kemerdekaan untuk sebuah ide yang benar-benar baru, namanya Indonesia. Dia itu seolah-olah jadi jembatan hidup yang ngehubungin masa lalu sama masa depan. Jadi gimana ceritanya seseorang bisa punya dua gelar yang kayaknya bertolak belakang gitu? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sultan terakhir, pahlawan pertama. Oke, jadi siapa sih sebenarnya Sultan Syarif Qasim II ini? Singkatnya, dia adalah penguasa terakhir dari Kesultanan Siak, sebuah kerajaan Melayu yang sangat kuat pada masanya. Tapi, yang bikin namanya tercatat emas di sejarah kita adalah perannya sebagai salah satu pendukung paling pertama dan paling penting buat Republik Indonesia yang baru aja berdiri. Kalau kita lihat perjalanan hidupnya, ini dia poin-poin pentingnya. Lahir tahun 893, terus naik takhta di tahun 1915. Tapi, tahun 1945, nah ini dia titik baliknya. Momen di mana dia memilih untuk bergabung dengan Republik. Beliau akhirnya wafat tahun 1968 dan meninggalkan warisan bukan sebagai raja, tapi sebagai seorang negarawan, salah satu pendiri bangsa. Pertanyaan besarnya kan, gimana bisa seorang sultan dari kerajaan yang, ya bisa dibilang tradisional, punya pikiran semodern dan seprogresif itu? Jawabannya ada di pendidikannya. Yuk, kita lihat bagian kedua, didikan seorang visioner. Nah, ini nih yang menarik banget dari pendidikannya. Formulanya itu unik. Dia nggak cuma belajar di sekolah Melayu yang tradisional, tapi dia juga dapat pendidikan ala Barat. Dia juga belajar langsung gimana cara kerja administrasi kolonial, dan di saat yang sama, dia juga mendalami ilmu agama Islam. 4 pilar ini yang membentuk cara berpikirnya yang luar biasa. Dan hasilnya, ya ini dia. Perpaduan unik tadi ngebuat dia jadi sosok pemimpin yang rasional, modern, dan yang paling penting, visioner. Sebuah profil yang, jujur aja, langka banget di antara para penguasa di zaman itu. Oke, jadi pendidikan visioner ini bertemu dengan momen sejarah yang super genting. Biar kita bisa benar-benar paham sama keputusannya, kita perlu tahu dulu kondisi dunia yang dia pimpin waktu itu. Siak di persimpangan sejarah. Jadi jangan salah, Kesultanan Siak ini bukan kerajaan kecil loh. Ini adalah kekuatan besar di dunia Melayu. Mereka mengendalikan jalur perdagangan super penting di Sungai Siak dan jadi pusatnya lada sama hasil hutan. Kekuatan maritim dan dagangnya itu bukan main. Tapi, ada tapinya. Di awal abad ke-20, semua kemegahan itu ada di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial Belanda. Kedaulatan mereka sedikit demi sedikit terkikis. Nah, disinilah visi Sultan Syarif Qasim II benar-benar bersinar. Dia bisa melihat sesuatu yang nggak dilihat banyak orang lain, bahwa era kerajaan-kerajaan feodal seperti ini, cepat atau lambat, akan berakhir. Dan kesadaran inilah yang akhirnya membawa dia ke satu momen paling krusial dalam hidupnya dan juga dalam sejarah Indonesia, sebuah pilihan untuk Indonesia. 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, satu hari yang mengubah segalanya. Terus, gimana respon Sultan begitu dengar kabar proklamasi? Tanpa ragu, dia langsung ambil 3 langkah bersejarah. Ini semua atas kemauannya sendiri loh. Pertama, dia mengakui Republik Indonesia. Kedua, dia menyerahkan seluruh kedaulatan Siak. Dan yang ketiga, ini yang paling luar biasa, dia menyumbangkan seluruh harta kerajaannya untuk perjuangan Indonesia. Ini bukan keputusan yang gampang pastinya. Seperti yang tertulis di sini, ini adalah sebuah pengorbanan kekuasaan demi masa depan bangsa. Dia lebih mementingkan ide tentang Indonesia di atas tahtanya sendiri. Jadi poin krusialnya adalah ini, tindakan Sultan ini menjadikan Siak salah satu kerajaan pertama yang dengan sukarela bergabung dengan Republik. Langkahnya ini jadi contoh yang sangat kuat buat para pemimpin tradisional lain di seluruh Nusantara. Terus, apa yang terjadi setelah dia nyerahin semuanya? Nah, kita masuk ke bagian terakhir dari cerita ini, warisan tanpa tahta. Setelah melepaskan semua kekuasaan dan kekayaannya, Sultan Syarif Qasim II menjalani sisa hidupnya dengan sangat sederhana. Bayangin, dia bukan lagi raja yang bermahkota, tapi menjadi seorang negarawan sejati, seorang warga biasa dari republik yang dia ikut dirikan.
Dan pengorbanannya nggak akan pernah dilupakan. Beliau secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan jadi nama bandara internasional di Pekanbaru. Dan yang paling penting, dia akan selalu dikenang sebagai simbol persatuan. Seorang pemimpin yang memilih persatuan bangsa di atas kekuasaan pribadinya. Pada akhirnya, kisah Sultan Syarif Qasim II ini ninggalin kita sebuah pemikiran yang dalam banget. Seperti kutipan ini, Indonesia berdiri bukan hanya oleh senjata, tetapi juga oleh keikhlasan para pemimpinnya. Pengorbanan beliau adalah bukti nyata bahwa sebuah bangsa itu dibangun bukan cuma di medan perang, tapi juga di dalam hati para pemimpin yang berani melepaskan masa lalu untuk masa depan yang jauh lebih besar.